Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Balik lagi sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Sorry gue lemes karena lesu, Dil? Karena akhirnya Chase Claypool tahu apa itu kalah ya. Akhirnya udah kenalan dia sama kalah. Oh ternyata So-soan sih nge-tweet kayak gitu. Udah gitu jujunya juga main TikTok juga gitu. Udah, pokoknya mulai sekarang ntar gue maunya Tomlin nanti bikin policy no TikTok deh. Gak boleh TikTok. Menang dulu baru TikTok dah lu. Aduh. Itu bikin TikToknya lemes itu, Juju bikin TikToknya lemes. Sambil nangis-nangis gitu. Iya sambil nangis ya, yang meme itu ya, anak kecil nangis meme itu ya, joget-joget ya. Udah. Tapi nanti itu kita bahas ya, yang gila pertama kali gue musim ini ngomong Steelers kalah, kampret. Nah yaudah, tapi nanti lu bukannya dari kemarin bilang Steelers kalah nih, Steelers kalah. Itu kan reverse jinx. Tapi sekarang jinx beneran, kampret. Jadi udah, kalau gitu kita mulai di review week 13. Balik lagi sama Oka, Fadil, Ohio, dan Noha. Yang timnya Oka kemarin kalah ya? Iya, gue tahu kok. Kalau Fadil Ohio, Fadil Ohio anjir. Bedanya sama lu, Dil, lu belum familiar dengan kekalahan. Tim nah iya, udah berkali-kali nih familiar nih. Malah gitu kalah gitu ya? Gak familiar dengan kemenangan ya. Iya. Udah gitu kalian detik-detik terakhir ya? Bad snap ya? Aduh. Wah, kalahnya tuh gue. Ntar aja kita bahas. Ntar aja kalau ntar aja. Nah, kalau Fadil Ohio anjir Browns-nya ngeri banget. Buset dah, Browns nih tiba-tiba Baker dimarahin langsung gacor ya. Tiba-tiba nih. Berarti kayaknya harus dimarahin lagi nih biar gacor lagi Browns. Nah, terus sama tim Noah kemarin Rams itu menang. Oh iya, menang. Yang sekarang mimpin NFC. Wah, NFC West lagi seru nih, pergerakannya lumayan banyak nih. Nah, jadi udah kalau gitu kita mulai aja hasil skor di week kemarin itu. Yang pertama Saints lawan Falcons yang menang Saints 21-16 dan Saints jadi tim pertama yang masuk playoff. Jadi congrats buat para Who Dat Nation. Congrats yang pertama masuk playoff. Yang kedua Lions lawan Bears yang menang Lions 34-30 sejak abis pecat Matt Patricia. Wow, Lions langsung lumayan main ya. Malah udah di praise sama Matthew Stafford ya. Kemarin katanya siapa nama coach baru ya? Interimnya siapa? Lupa gue. Bevel ya? Iya, Darrell Bevel ya, katanya energinya sangat berbeda dibanding sama zaman-zamannya Matt Patricia ya. Nah, next, Dolphins lawan Bengals 19-7. Nih Dolphins masih coba ini ya, ngunci posisi kedua biar masuk playoff ya. Ini abisnya Patriots kayaknya udah mulai naik nih ya. Terus Vikings sama Jaguars yang menang Vikings 27-24. Nih Vikings yang menang di overtime diam-diam masuk playoff picture. Dasit ke-7 sekarang. Nah, diam-diam tuh. Dia nih Vikings late push nih. Nah, terus timnya tadi kalah sama Colts 26-20, bad snap di terakhir udah di red zone ya? Udah 2 yard lagi. Udah mau masuk. Itu momentumnya tuh udah hampir masuk gitu sebenarnya. Masih first down loh. Gila. Udah gitu Deshaun Watson abis pertandingan katanya udah capek sama kalah ya. Yeah, I feel you too, man. I feel you too. Nah, next Raiders lawan Jets. Aduh. Jets. Oh ya, itu gue baru inget Jets baru aja pecat defensive coordinatornya yang di terakhir Raiders Hail Mary bukannya semuanya konten atau ngezone malah ngirim 7 orang buat nge-rush. Henry Ruggs kosong, lempar Derek Carr dan Derek Carr pas udah di under pressure untungnya dia maju ya. Iya, maju lempar touchdown. Jets. Gak salah sih sebenarnya, gak salah. Iya, gak salah, cuman kalau misalnya kemarin 7 pemain yang rush Derek Carr-nya bisa nge-sack ya lumayan. Tapi kalau ya hasilnya gitu berarti emang sebenarnya tuh tanking itu ada seninya ya sebenarnya. ada ininya, ada tutorial baik dan benar tuh udah ditunjukin sama Jets sekarang. Nah itu iya. Makanya Jets. Berarti Trevor Lawrence yang tadinya ini ya, tadi pas Jets menang dia udah mulai seneng, pas Jets kalah anjing kampret gua. Musim depan di draft sama tim kayak gini, apa jangan-jangan dia musim depan ini lagi apa nggak declare buat draft biar sengaja gitu ya. Main tahun lagi college ya.
Berdoa aja Adam Gase sudah nggak ada di situ dah. Udah. Nah, next. Ini upset alert nih. Giants ngalahin Seahawks. Wah, ini Giants udah menang 4 kali beruntun loh. Dan Giants sekarang memimpin NFC East. Yang menurut gue sekarang NFC East ini divisi paling entertaining ini. Gila ya. Ini udah Giants. Udah ketawa lagi kita. Ih, aduh. Udah ini ya, udah mulai masuk playoff ya, mulai ngebut semua. Iya, makanya ngeri banget nih ya. Nah, terus ini Cardinals lawan Rams, timnya Noah menang 38-28. Cardinals yang awal-awalnya sempat bagus tiba-tiba nurun ya. Bulan Desember nih, emang bulan Desember bulan-bulan ngeri sih ya. Bulan capek. Bulan-bulan ngeri banget. Abisnya di awal-awal lu bisa panas ya, bisa aja Desember hancur nggak masuk playoff kan. Nah, Rams sekarang sementara memimpin NFC West thanks to Giants ya. Nah, thanks to Giants. Next, ini Patriots. Gila ya Patriots ya. Bantai tanpa ampun ke Chargers 45-0. Tapi ini karena ya special teamnya bikin 2 touchdown kan kemarin. Ya, tapi cuman ya Chargers masih dipertahanin lagi Anthony Lynn. Udah lah. Mathematically udah eliminated juga lagi dari playoff ya. Udah. Udah tereliminasi dari playoff. Iya. Terus Packers lawan Eagles yang menang Packers 30-16 dan kemarin Eagles akhirnya memainkan Jalen Hurts. Oh iya, breaking newsnya gue baru ingat. Eagles resmi memilih Jalen Hurts buat jadi starter di week 14. Sudah waktunya ternyata. Oh iya. Aduh, telat banget ya kayaknya ya. Gak apa-apa telat daripada enggak kan? Iya, ya, better late than never ya. Nah. Tapi kemarin Jalen Hurts juga bikin 1 touchdown sih. Kemarin lumayan lah ya. Nah, udah itu aja yang kita review. Yang udah gue sebutin yang gak ditayangin sama Mola. Yang pertama langsung aja kita masuk ke timnya Fadil Hayo. Gila, first half 38-7 mimin tapi sempat mengejar, cuman akhirnya menang nih. Gila nih. Dan Baker Mayfield jadi QB pertama dalam sejarah ya, kalau nggak salah, yang lempar 4 touchdown di first half. Sejarah franchise nih, sejarah franchise maksudnya. Kayaknya iya deh. Cuma nggak begitu yakin juga. Nah tuh gimana tuh Dil, komentar lo sama tim lo yang kemarin lo udah marah-marahin dan menang. Gila, menangnya gokil lagi. Sebenarnya nggak sedrastis yang di ini ya, nggak sedrastis skor lainnya. Menurut gue emang main complementary football emang resepnya kalau mau menang biasanya Cleveland tahun ini ngandelin kecerobohan lawan, terus bisa main cukup gitu. Jadi kalau kayak sustain drive panjang masih belum bisa. Terus close out game juga kalau misalnya lagi nggak berkebutuhan gitu, nge-score points tuh kayak udah di awal-awal second half tuh, third quarter tuh offense-nya bisa beneran mati gitu. Jadi kalau being good consistently menurut gua belum gitu ya. Dan Mayfield juga kan lebih karena sekali short field, ada fourth down conversion yang gagal, terus dapat short field lagi habis lawan yang ngepan dan bisa skor gitu. Jadi sebenarnya sih yang menurut gue timnya bagus gitu, artinya whole team contribute gitu kan, run game-nya jalan, nggak jalan-jalan amat tapi jalan, tapi terus passing game-nya juga lumayan oke, meskipun itu lebih karena faktor Tennessee sih. Tennessee-nya emang defense-nya jelek banget, itu 2 TD itu lawan 1 corner kirinya Tennessee ya. Ya pokoknya satu sisi itu emang ditarget banget tuh si siapa? Borders namanya, 38 atau 39 loh. Wah, udah ditandain gitu. Yeah. Emang cuma ini aja exploit Tennessee yang pas defense-nya jelek aja sih. Gue seneng lihat menang. Ya udahlah, gua syukuri aja sebagai orang yang sudah melalui ON16 gitu kan. ON16. Ini dia fans Gon sejati, 0-16 udah lewat. Iya, musim ini ya ada yang OTW O16 yang kemarin kalahnya gara-gara
Ngasih helmet. Ya jadi buat kalau ada fansnya Jets itu there is a hope. Gitu. Abis draft Trevor Lawrence ya, tapi draftnya masih tanda kutip, tergantung moodnya Trevor Lawrence kali ya. Enggak, kalau menurut gua hope itu datang setelah ada coaching staff yang kompeten menurut gua. Kalau quarterback doang belum bisa, harus ada coaching staff yang kompeten. Iya. Gitu, Nah, gitu. kalau gimana Kak? Titans yang sempat ngejar di second half tapi gagal, dan ini juga Derrick Henry 60 rushing yards loh. Kecil loh. Tapi ini Corey Davis sebenarnya 122 receiving yards, 1 touchdown loh. Ya, kalau untuk receivernya ya bagus karena ya Derrick Henry-nya yang juga di-contain sama Browns defense. Emang masalahnya paling gede tuh kalau Titans ada di defense-nya mereka. Gue baru ngecek lagi untuk stats-nya. Mereka itu adalah di tim dengan down defense terburuk di NFL. Iya, jadi Titans bukan kan Jets. Iya, bukan Jets, bukan siapa lagi tim yang jelek defense-nya, Cowboys, Titans. Dan kemarin Titans juga, dan kemarin kelihatan juga formulanya Cleveland kan pound the football, 36 kali rush gitu. Dan juga third down conversion-nya mereka juga bagus, 10 dari 16, kuasain time possessions. Dan kayak Tennessee ini dia rekornya emang 8-4, tapi banyak banget game yang menurut gue itu yang mereka menang tapi agak close loh, agak kecil banget selisihnya. Jadi ada juga yang lawan Jaguars dia cuma menang 3 poin, terus habis itu gue masih ingat yang lawan Texans, kalau misalkan defense-nya nggak collapse, itu gue yakin Texans gue menang gitu. Terus kemarin juga sempat lawan Ravens juga itu untung Derrick Henry skor touchdown di overtime. Jadi banyak banget skor yang rekor mungkin bisa nipu ya. Jadi 8-4 nih orang bakal ngira wah Titans legit, man. Udah sempat di division, terus punya running back yang segede gaban kayak Derrick Henry, dan Ryan Tannehill juga bagus. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, mereka ada kayak banyak banget flow-nya, terutama di defense. Makanya tadi yang disebut Fadil Wahyu bener banget, kayak pass defense mereka tuh banyak yang kacau, dan juga pass rush mereka itu benar-benar hampir nggak ada. Gue bahkan jarang ngelihat kayak banyaknya pressure dari Tennessee Titans. Makanya kayak kemarin ada yang bilang Jadeveon Clowney, mantan Texans, sama Vic Beasley itu combine for $23 million, tapi musim ini no sacks. Aduh. Jadi mereka nyoba benerin defense, tapi ya nggak berjalan dengan baik ya. Dan juga masih banyak yang harus diperbaikin juga, terutama juga di defensive back-nya mereka yang kemarin kehilangan Logan Ryan. Jadi mungkin untuk playoff masih bisa, but untuk push sampai AFC Championship kayak kemarin susah, terutama ada Steelers sama Chiefs yang masih kelihatan kuat, apalagi Browns lagi. Oke. Kalau rookie siapa ya? Rookie nggak ada, tapi gimana? Ini nih yang Browns receiver tuh yang kemarin bikin touchdown, itu rookie loh. Donovan Peoples-Jones. Oh itu rookie ya? Itu rookie. Dia rookie. Oh, oke. Tapi kan dia agak kurang masuk radar. Cuman kalau lu gimana no? Kalau dari match? Kalau secara overall sih ya itu tadi udah banyak disebutin juga sama dua yang lain. Jadi emang kalau Browns ini kan kayaknya udah menemukan gimana caranya untuk bermain secara lebih bagus dengan backernya yang mulai bagus, walaupun sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu. Ya at least bisa showing off dirinya lah kalau dia tuh sebenarnya a legit quarterback yang bisa dijadikan franchise gitu loh. At least masih ada harapan untuk menuju ke sana. Nggak kayak Sam Darnold. Ya kasihan sih kalau menurut gue Sam Darnold ya kasihan banget. Kalau mau dibandingin sama Mayfield sama Darnold sebenarnya kasihan Darnold sih. Darnold. Dan kalau untuk rookie-nya sendiri sebenarnya yang solid tuh ya Jedrick Wills ya, dia di match kemarin dia cuma allow 1 pressure doang. Jadi bisa
ada satu kontribusi Jedrick Wills di dalam running game-nya Browns. Itu salah satu faktornya kenapa running game-nya Browns itu musim ini jalan semua, entah itu dari Nick Chubb atau Kareem Hunt. Salah satunya adalah faktornya Jedrick Wills. Gitu. Oke. Nah, faktanya ini Browns game ke-6 dengan 30 plus points musim ini. Terbanyak sejak 1987. Wow. Gila ya, Stefanski efek langsung stong ya. Nah, next week timnya Fadil Hoyo akan melawan Ravens di Selasa pagi football. Wow. Gua buat week 14 jadi fans Ravens dulu. Ayo lemar, masih bisa lemar. Ayo lemar, lari-lari aja terus kayak tadi. Satu divisi lo. Ya, toh saling bunuh Takut juga. takut kebalap. Iya makanya kayak. Nah, ayo dong, ayo lemar, pasti bisa lemar. Titans lawan Jaguars mah easy peasy nih mah, udah kasih aja Henry tubrukin aja semua Jaguars mah ya. No. Next, ini Colts lawan ini ya. Colts lawan Texans. Nah, padahal dulu Dil, lu menurutnya gimana Dil? Colts abis kemarin dibantai sama Titans bisa bounce back lagi lawan division rivalry nih. Kalau menurut gua kemarin dibantai sama Titans tuh nggak quote unquote dibantai gitu ya. Ya sama kayak sekarang Browns lawan Titans kayak week ini gitu kan. Ada beberapa momen di pertandingan dan kejadiannya tuh di tengah pertandingan gitu atau di awal pertandingan di first half. Jadi kayak kerasanya jauh gitu. Padahal in of match up menurut gue kemarin itu antara Titans sama Colts itu nggak beda jauh gitu. Artinya ketika lagi main normal sebelum ada yang di akhir first half tuh langsung break jauh, menurut gue oke lah kayak mirip gitu kekuatannya. Jadi kalau menurut gue ya memang Colts kayak gitu. Defense-nya oke, terus offense-nya jalan yang penting. Menurut gue sih sebenarnya offense-nya nggak jalan-jalan amat, cuma bisa lah gitu. Artinya lebih kayak di carry sama defense-nya banyak gitu kan. Kalau yang gue kerasa banget sih ini ya pass rush-nya minggu ini lawan Texans kerasa banget. Gue nggak tahu apa itu lebih faktor O-line-nya Texans-nya yang jelek atau DeForest Buckner balik membuat sack segala macem. Itu gue nggak terlalu bisa karena nggak terlalu tahu karena gue nggak terlalu ngikutin kedua tim itu, tapi gue rasa terasa banget pressure-nya kayak Deshaun beberapa kali kayak ada beberapa play yang dia harus minut gitu terus harus kabur dulu gitu. Jadi pressure-nya kerasa banget sih di defense dan di offense. Menurut gue sering banget si Colts itu ngelariin receiver dari satu sisi ke sisi yang lain gitu. Jadi harus main cover, susah gitu ngejarnya buat defensive back-nya Texans. Itu menurut gue bagus sih pelatihnya Colts si Frank Reich ngebuat offense-nya kayak gitu sih. Menurut gue sih bagus, jadi artinya Colts ini tim yang komplit menurut gue. Gitu sih. Kemarin juga ini gue baru lihat Justin Houston 3 sack, DeForest Buckner 2 sack, gila. Ya kerasa banget pressure-nya. Soalnya terutama yang kerasa banget tuh si DeForest Buckner menurut gua. Justin Houston ada sack dan menang ketolong 1, tapi yang benar-benar kerasa ngacauin banget sampai si Deshaun Watson-nya harus gitu-gitu di pocket tuh beneran si DeForest Buckner. Tengahnya jebol parah. Iya. Nah, Kak, ceritain dong Kak, bad snap itu Kak. Nggak, dari awal drive yang berujung ke bad snap. Nah, gitu aja. Ceritakan pengalaman kekalahanmu hari ini. Gue gimana ya? Gue dari first half sebenarnya ada optimis karena kita cuma ketinggalan 4 poin soalnya. Kita ketinggalan 4 poin. Terus masuk quarter 3, wah defense-nya bagus nih. Defense-nya JJ Watt tiba-tiba balik lagi ke vintage JJ Watt. Terus habis itu run game-nya Colts yang sempat di first half itu bagus banget, ya ngerusak kayak biasa lah, kayak
Colts run game kayak biasa. Oh, di stop juga sama Texans defense. Ada apa nih kayaknya? Nah, terus habis itu pas di yang salah satu juga yang paling nyesek itu pas lagi udah di goal line, bukan di goal line, yang Deshaun Watson di 1 yard line-nya dia sendiri safety. Oh iya, safety ya kena Iya. safety ya si Watson ya. Iya. Jadi tadi gue sedikit mau jawab dikit kenapa Colts pass rush-nya jadi bagus, karena Texans online-nya aja yang kayak ini, kayak pintu mall yang gampang puter-puter. Pintu koboi. Pintu koboi. Iya. Tapi 6 poin dan masih ada final drive ya, gue masih pede. Dan kayak Watson, wah lagi akurat-akuratnya, set, lempar dah. Akhirnya masuk ke first and goal to second and goal ya kemarin ya. Jadi gue udah excited tuh, 6 poin. Kalau misalkan touchdown, extra point, take the lead. Akhirnya, dan itu Colts sudah nggak ada timeout. Jadi kalau misalkan berhasil skor, bisa stop Colts offense, it's over lah. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Jadi, entah, kayaknya kalau menurut gue itu lebih ke bad snap dari centernya ya. Jadi bad snap centernya Nick Martin yang terlalu yang rendah banget kayaknya, terus habis itu Watson kayak susah buat handle bolanya, lepas, akhirnya di recover sama Colts gitu. Ya gimana ya, gue bangun pagi-pagi gue langsung buka highlight-nya Colts sama Texans. Gue pengen, gue lagi momentum kemenangan 4-7, lagi 2 kali beruntun menangnya. Terus gue buka pas udah nonton tuh gitu, kayak udah excited, akhirnya masuk final drive. Akhirnya begitu, gue langsung balik tidur gue. Gue gak kepikiran lagi mau ngapain lagi anjir. Udahlah, kayak kok bisa kayak gitu. Ekspresi gue tuh pas nonton tuh kayak yang JJ Watt reaksinya pas lagi fumble itu, kayak geleng-geleng aja. Geleng-geleng itu ya. Wah iya. Jadi ya gue gak bisa dah. Emang gitu udah tim gue. Aduh. Texans. Dan gitu terakhir Watson nutupin anduk kan. Dan buat ngumpetin kekecewaannya, disamperin sama T.Y. Hilton yang kemarin. Hilton itu kemarin T.Y. Hilton 110 receiving yard, 1 touchdown. Banyak banget. Nah. Lagi-lagi kita bahas Julian Blackmon. Karena emang Julian Blackmon, gimana Julian Blackmon emang low-key, ya agak susah sebenarnya. Cuman low-key D-Roy, tapi gimana betul? Iya, low-key D-Roy. Cuma kemarin di game lawan Texans sih nggak shining lah, nggak far from good lah. Dia ditarget cuma nangkep berapa gitu. Dan nggak, maksudnya dia apalagi di statistik dia tuh not recording a single tackle. Jadi dia nggak bikin tackle sama sekali. Jadi ya secara defense mungkin agak sedikit menurun di Colts buat ini ya, pemain sekali ini sih. Terus juga kan si Jonathan Taylor bikin 1 touchdown. Terus Bateman bagus juga. mainnya. Iya betul, bagus. Oh, Jonathan Taylor. Ya, Jonathan Taylor bikin 1 receiving touchdown ya, dia bikin receiving touchdown ya. Jadi karena Rivers itu dia mainnya nggak main deep sama sekali. Justru malah lebih bagus begitu, nggak usah maksa main deep ball, main short pass, mid pass, yang penting efisien. Dan Rivers kemarin mainnya gua rasa cukup efisien ya. Maksudnya dengan 35 kalau nggak salah ya. Oh ya, 35 kali attempt, 27-nya komplit. Gua rasa itu menurut gua bisa menjadi salah satu alat yang bisa digunakan Colts buat bermain seperti itu aja. Nggak usah maksa main deep ball, cukup main short pass, mid pass, yang penting efisien dan konsisten. Itu. Makanya Colts bisa kayak gini, bisa cukup bagus performa musim ini karena salah satunya nggak maksa memain deep ball, nggak kayak Tom Brady gitu. Oke. Nah, nih faktanya. Bentar.
Colts 28 menang, 9 kali kalah, all time lawan Texans. Iya. Kayak kan sebenarnya. Berarti Dari emang zaman Peyton itu. Iya, punching back-nya Colts di divisi Texans berarti. Nah, next week Colts lawan Raiders. Wah, ini lumayan ketat nih ya buat perebutan spot playoff nih ya. Buat di spot paling terakhir nih ya, 7. Terus kalau Texans lawannya Bears. Kalau ngasih nggak menang, aduh. Semoga defense-nya balik lagi bagus lagi kayak tadi sih. Kayak hari Senin kemarin. Terus offense-nya semoga balik, jangan bikin gini aja deh. Bikin Chicago Bears menyesal nggak draft lo gitu aja. Itu bener banget itu. Ntar kayak tahun kemarin pas Bears lawan Chiefs kan, yang Mahomes ngalahin Bears terus dia gini-gini. Iya. Gue pick ke 10. Statement sekali. Aduh. Nah, next game ini Broncos lawan Chiefs. Nah, kan baru ngomongin Broncos lawan Chiefs. Yang menang ya Chiefs 11-1, dan Chiefs jadi tim kedua yang masuk playoff. Nah, ini apakah Chiefs bakal back to back atau gimana? Kita belum tahu nih. Karena kan terakhir back to back itu Patriots pas tahun 2003-2004 kalau nggak salah ya. Iya, back to back juara. 2002 2003-2004 kan? Nah, iya benar 2004. Ini tadi padahal tuh kalau gue nonton ya, padahal tuh sebenarnya awal-awal Chiefs agak susah bikin touchdown, tapi ya habis itu ya Broncosnya lemas dikit. Nah, Mahomes lihat, udah ambil Pak. Gimana? Deal. Kamu tuh apalagi kan ada salah satu yang Tyreek Hill udah deep, udah open, bolanya mantul, dikirain komplit, ternyata pas di replay komplit, telanjur di pan, malah Tyreek Hill yang nggak tahu dia nangkep, nggak jadi di challenge. Aduh, padahal main kalau di challenge ya. Tapi kemarin ini Travis Kelce, wah gila, Kelce memang the best tight end in the NFL, dan kalau nggak salah dia itu jadi TE pertama yang mencetak 1K receiving yards dalam 4 atau 5 musim beruntun. Gila. 5 musim beruntun ya. Gila, sekarang kan dia si Travis Kelce kan leading receiving tight end kan. Pak, dia top 5 receiving yard ya sekarang ya. Gila ya. Satu-satunya TN 1K ini. Nah, Deal gimana Deal? Chiefs. Gua rasa sih ini ya expected gitu ya. Kayak kemarin kan sebenarnya kalau lihat skornya ini ya tipis gitu kan, artinya ketat gitu si gamenya. Iya benar. Nah, kemarin tuh ada yang menarik, jadi di Twitter tuh ada orang namanya Ben Baldwin, dia tuh analis dia tuh ekonom gitu, dia tuh buat win probability index gitu, jadi berapa persen kemungkinan menang gitu. Nah kalau normalnya, kalau lu cuma make kayak skor, cuma ngeliat skornya aja gitu, terus berdasarkan skor lu lihat secara historis tuh kayak gimana tuh tim kalau skornya segini nih kemungkinan menangnya berapa persen gitu. Itu emang pertandingannya ketat, tapi model yang dia pakai itu dia masukin taruhan Las Vegas gitu. Jadi kalau dimasukin itu tuh kelihatan bahwa nggak ada keraguan bahwa Chiefs tuh bakal menang sedikit pun gitu di pertandingan kemarin. Jadi emang it's nowhere close menurut banyak orang juga gitu, karena sebenarnya kalau ada 3 kan touchdown yang dianulir sama keputusan Boyan. Iya. Yang drop 1, kali yang holding sama pokoknya ada 3, ada satu lagi yang yang touchdown-nya nggak diambil. Jadi harusnya tuh kalau itu 3-3-nya masuk gitu, skornya tuh jauh banget gitu. Jadi ya gitu sih, emang Chiefs saat ini tim terbaik di NFL dan it's not close gitu kan. Broncos kan nggak bisa dibilang bagus sama sekali ya di luar defense-nya gitu. Jadi ya memang ya sudah tidak diragukan lagi lah. Kak, kalau Broncos padahal sempat mimpin loh. Gimana?
sempat mimpin tapi lawannya Chiefs ya nunggu waktu tidak aja bisa. sebenarnya. Sebenarnya nunggu waktu aja sih. Aduh, gue pun juga nggak akan berharap banyak sama Broncos ya, terutama untuk offense-nya. Kayak Drew Lock ini nggak belajar dari game-game sebelumnya di mana dia banyak bikin error. Dia kemarin aja bikin 2 interception juga sih, dan juga dia masih nggak akurat, masih all over the place lemparnya. But still giving credit juga buat Vic Fangio, karena Vic Fangio ini sebenarnya kan background-nya dia defensive coordinator ya. Defensive coordinator dia di Bears, sama sebelumnya di mana sebelum di Bears ya? Vic Fangio tuh. Bareng sama Harbaugh di Niners dulu. Oh iya. Di DC-nya 49ers ya. Jadi dia background-nya emang background all defense, dan for some part ya berhasil dia untuk bikin defense-nya Broncos at least formidable lah untuk tiap game. Jadi nggak malu-maluin banget. But offensive emang kacau banget. Receiving core udah sempat habis gara-gara banyak yang IR. Ada juga beberapa yang ada yang rookie juga. Judy juga kemarin kayaknya nggak dapet target ya. Kalau nggak salah. Judy cuma 1. Sekali doang. Nah, ntar gue mau bahas sama Noah nih kalau Judy. Quarterback bermasalah juga. Offensive line juga agak nggak stabil. Walaupun kemarin nggak kena sack, dan Melvin Gordon kemarin juga 131 yard ini gue lihat. Jadi untuk defense mereka udah ada perkembangan dan juga mereka juga kena sial juga kemarin, kayak lawan Saints mereka main tanpa quarterback tanda kutip, terus lawan Dolphins juga mereka ya untung-untungan juga. But overall ini setiap game mereka tuh selalu ada turnover, dan mostly yang paling banyak turnover pastinya Drew Lock. Jadi masalahnya untuk offense semua berawal juga dari quarterback dan juga offensive coordinator mereka, Pat Shurmur, yang mantan head coach-nya Giants. Jadi emang kalau misalkan gue bilang Vic Fangio udah hot seat, mungkin kalau misalkan Broncos pengen heading to the another direction sama mungkin coach yang lebih offensive minded. Tapi kalau gue rasa Vic Fangio sebenarnya udah ada beberapa successful duty juga. Dia bisa bikin defense-nya nggak bolong-bolong dan juga nggak yang dibilang top 10 juga enggak, tapi masih bisa diterima lah buat jadi defense NFL. Oke. No. Ya. Jerry Jeudy apa ya? Jerry Jeudy ya karena dia cuma dapat 1 reception, dan gue udah cukup sering bilang kalau misalnya wide receiver rookie kenapa nggak bisa bagus, itu tergantung dari gimana quarterback-nya mereka. In this case, Drew Lock dia kan banyak turnover, dia bikin dapat 2 intercept. Dan secara overall gue lihat Broncos juga ya offense-nya nggak bagus-bagus amat sih gitu. Itu terlihat banget dari receiving corps-nya mereka tuh juga dikit-dikit juga semua yard-nya. KJ Hamler cuma 16 yard, Judy cuma 5 yard, Tim Patrick cuma 40 yard. Walaupun bikin 2 touchdown ya Tim Patrick itu. Jadi tapi ya secara overall Drew Lock ini masih ya yang digembar-gemborkan di awal ternyata nggak terjadi gitu. Maksudnya dengan hype yang di awal musim Drew Lock bakal hype, Drew Lock bakal ini, tapi nyatanya setelah cedera dia masih belum bisa beradaptasi dengan liga. Apalagi dengan defense Chief yang juga still not the best, but ya salah satu yang cukup lah decent untuk defense di NFL. Jadi ya balik lagi tergantung gimana si quarterback-nya itu. In this case ya Drew Lock. Oke. Chiefs, ini ya, cedera ya? Nggak main ya. Nggak main ya? Nggak main. Oke. Jadi ini faktanya Chiefs itu 11-1 start untuk kedua kalinya dalam sejarah tim terakhir tahun 2003. Oke.
Berarti next week ini Chiefs akan lawan Dolphins. Wah, ini apakah Dolphins akan memberi perlawanan ke Chiefs? Nah, kita lihat nih. Mindsetnya kayak Dolphins lawan Chiefs ya. Kalau Broncos next week lawannya Panthers. Wah, ini duel dua tim pesakitan. Duel tim terluka. Ini kan rekornya sebenarnya sama persis ya. Panthers sama Colts ya. 48. Menang 4 win kan. Ya. Iya kan 4 win. Nah, ini kita lihat nih siapa yang bakal tanding-tandingan biar ini demi draft stock nih kayaknya nih. Nah, draft seat maksudnya. Nah, udah. Itu matchnya next Bills lawan 49ers, yang menang Bills 34-24. Nah, ini Josh Allen 4 touchdown. Deal, apakah Josh Allen kita masukkan lagi ke MVP conversation? kan kemarin hilang nih. Nah, kemarin dia 4 touchdown loh. Dan ini katanya ini pertama kali menang ini mainnya di Monday Night Football ya? Iya. Monday Night Football setelah tahun 1999. Sunday Night Football. Sunday Night Football ya? Sorry. Ya, di kita tapi Senin. Oh iya. Terakhir itu yang terakhir itu menang SNF itu pas QB masih Doug Flutie. Tahun akhir 90-an lah. Gile. Nah, Dil, gimana Dil? Menurut lo, apakah Josh Allen kita masukin lagi ke pembahasan MVP musim ini? Belum, menurut gua belum sih. Kalau menurut gua kan MVP frontrunner-nya sekarang either Mahomes atau Rodgers ya. Nah, kalau menurut gua sih belum. Dia butuh panas beberapa pertandingan lah sampai buat ngejar jadi panas lagi gitu. Soalnya dari week ke week emang Mahomes sama Rodgers itu mainnya udah out of their mind saja gitu. Mereka selalu bagus banget, rapih main juga. Menurut gua itu sih yang ngebedain antara MVP level candidate sama Josh Allen. Menurut gue Josh Allen mainnya bagus banget. Cuma kalau disebut MVP frontrunner kayak waktu di awal musim, menurut gue dia belum sampai balik ke form itu lagi sih. Jadi gitu sih kalau menurut gue kalau soal diskusi MVP. Cuma ini banget ya kelihatan stylistically beda gitu. Kalau kita ngebandingin antara misalnya Mahomes terus Rodgers sama Josh Allen. Josh Allen ini kemarin ngadalin banget offense-nya, ngadalin defense-nya Niners di dalam. Abis di dalamnya. Si linebacker-nya, siapa nomor 54, Warner ya. Fred Warner ya. Fred Warner juga bikin interception kan kalau salah ya. Iya, cuma dikadalin banget tuh satu pertandingan penuh sama siapa? Nickel-nya 27. Siapa? Udah dihabisin banget. Jadi mereka nggak ngelempar keluar sama sekali sebenarnya, cuma sekali aja di double move si Ferret sekali, si Sherman expect help safety sekali, udah itu doang gitu. Tapi emang bener kemarin game plan-nya adalah passing game, inside passing game. Slotnya Beasley itu waduh udah running wild. Emang selalu menang di dalam. Gitu sih. Jadi Bills mainnya bagus. Cuma ya itu kalau sampai level MVP menurut gua belum balik lagi. Mereka menang di dalam. Oke. Kak, 49ers. Ini juga 49ers dia nggak ngejar, nggak leading juga. Tapi gimana menurut lo 49ers nih? Gimana ya? Cedera, iya. Banyak yang cedera. Mereka ganti-gantian juga masuk IR satu sama lain. Kemarin juga ya kita tahu mereka mainnya nggak sama Jimmy G, nggak main sama Kittle. Jadi Nick Mullens kita tahu ceiling dia juga nggak akan tinggi-tinggi banget. Dia nggak akan kayak ngasih penampilan yang MVP kaliber gitu. But as a starter ya dia acceptable lah. Dia acceptable. Kemarin tuh ya bener, gue mungkin dikit aja nambahin kata dari Fadil Hayo. Kalau kemarin itu defensive back mereka di-expose banget sama Josh Allen. Jadi pressure juga nggak kelihatan.
juga nggak begitu kelihatan karena Josh Allen juga udah lari ke sana kemari gitu dan menghindarin pass rush-nya 49ers. Jadi gue pun juga nggak gimana ya, gue juga nggak melihat kalau 49ers bakal konten buat NFC West di musim ini sih. 5-7 itu walaupun kelihatannya deket, tapi secara kualitas, apalagi gue coba gue mau cek lawan mereka sisa siapa aja tuh. Ada Cardinals, ada Seahawks lah ya. Jadi tapi banyaknya cedera itu bikin kayak hilang momentum sama chemistry-nya mereka. Jadi banyak yang keluar masuk IR, ada yang kena COVID list, terus habis itu juga ada yang cuman beberapa snap doang. Jadi running game mereka juga yang harusnya jadi kekuatan mereka kemarin juga nggak jalan. Ada Mostert sama Wilson ya. Dan bener sih defensive back mereka juga got exposed bad ya. Terutama mereka kan juga main zone defense-nya banyak banget kemarin, dan juga OC-nya Bills juga Brian Daboll itu ngedesainnya bagus banget untuk ngalahin zone defense-nya. Dan Allen perkembangannya emang udah bagus banget. Dia dari 2019 yang masih turnover prone sampai sekarang bisa jadi slightly below MVP candidate lah kita bilangnya, slightly below aja. Jadi emang banyak gue rasa ini nggak cukup kalau misalkan dibilang Kyle Shanahan ada yang bilang harus pecat atau enggak, tapi ada yang dibenerin adalah terutama di defense-nya mungkin Robert Saleh ada harus beberapa hal yang dibenerin, terutama di defensive back yang mungkin agak menua dan agak gue lihat kemarin juga agak lambat sih. Jadi problemnya banyak yang di situ. Oke. Brandon Ayuk kemarin. Mungkin kemarin Brandon Ayuk itu best WR kedua kali ya, habis Jefferson yang lagi-lagi kemarin. Gila sih Jefferson. Nah, Brandon Ayuk kemarin 95 receiving yards, 1 touchdown. Gimana? Betul. Ya setelah dia balik dari dari injury ya. Dia kan sempat injury. Dia ya kemarin walaupun dia bikin touchdown, dia overall secara individual performance ya bagus lah. Tapi dia juga bikin satu drop fatal juga. Jadi yang bikin itu drop mistake-nya dia itu costly banget. Jadi kan dia karena cost itu jadi bikin intercept-nya Micah Hyde. Itu costly banget tuh. Jadi ya gue rasa memang kalau dibilang di bawah Justin Jefferson sih gue masih bilang belum ya. Karena masih ada yang bisa lebih bagus, masih ada yang lebih bagus lagi sebenarnya. Tapi kalau mau misalnya kalau mau bandingin sama Justin Jefferson jelas jauh gitu loh. Kalau mau bandingin masih CD Lamb walaupun dia di Cowboys yang tim yang nggak blue begitu, tapi sebenarnya secara individual stat and performance dia masih lebih bagus gitu daripada Brandon Ayuk. Jadi gue rasa kalau misalnya mau ngomongin Brandon Ayuk bagus atau enggak sih ya secara kualitas bagus, cuman kebetulan 49ers ini kan tadi benar sih, jadi masuknya terlalu banyak pemain yang masuk rumah sakit, masuk COVID akhir itu kayak merusak sistem yang udah jalan di 49ers tahun kemarin. Hilangnya personal, terus Jimmy Garoppolo cedera, defense-nya Bosa cedera, dan teman-teman lainnya cedera. Itu kan kayak bikin, kayak kalau misalnya kalau main game nih, darah 100%, lu baru main game di musim baru, darah udah hilang setengah gitu. Ibaratnya kayak gitu. Baru main darah udah 50%, ya abis dong, nggak kuat, stamina lu nggak kuat buat ngelawan musim NFL yang berat. Apalagi kan tahun ini banyak banget restriction, banyak banget penghalangnya, COVID dan lain-lain sebagainya. Itu sih makanya yang bikin 49ers tuh kayak kelihatan drop banget. Ya memang karena faktor kurang pemain sih memang. Oke. Nah, faktanya ini kemarin 49ers. Oh iya, kemarin 49ers itu karena Pemkot California ya? Oh, itu California apa San Francisco aja ya kemarin ya? Santa Clara sih itu harusnya. Total ya kayaknya ya? Iya. Nah, kemarin kan katanya memutuskan untuk stop semua aktivitas olahraga ya. Jadi sementara ini 49ers mainnya di kandang
Ini kandang apa namanya? Kandangnya University of Cardinals Phoenix ya, di University of State Phoenix. Farm Stadium. Tapi 49ers ini rekornya sejak 2014 ini di State Farm Stadium adalah 1 menang 6 kali kalah. Berarti next week menang kalah lagi apa gimana nih ya? Nah, next week ini aduh Bills lawan Steelers lagi kampret. Udah abis lah gua. Udah lah. Apakah ini reverse jinx atau jinx beneran gitu kan? Steelers cederanya banyak Pak. Kemarin Robert Spillane hilang, Joe Hayden juga concussion. Aduh, abis nih. Nah, Cardinals next week lawannya Giants. Kalau misalnya Giants menang lagi, wah ngeri sih ini NFC. Defense-nya Giants lagi bagus loh, defense-nya. Iya, makanya kemarin kan juga ngepick Russell Wilson berapa kali tuh ya kemarin ya? Ya, itu Wilson udah overcook itu, udah. Iya nih, aduh, udah kebanyakan matangan nih. Udah ini udah gosong. Gosong itu mah. Lagi. Goreng. Gosong lagi dia. Iya, goreng mulu nggak sampai gosong tuh, sampai arang bawahnya. Hati-hati tuh bisa nge-cost MVP dia loh, MVP vote-nya dia. Ah iya, Hati-hati. benar. Kalau sampai Kan nggak dapet ini lagi Russell itu Wilson kan interception-nya udah double digit kan musim ini? Oh, 11 tuh. Ah, 12 gila. Lagian di rumah Zero MVP, zero vote lagi dong. Jangan. Zero vote lagi dong. Ntar ngambek lagi. Iya, jangan sharing di bawah umur, jangan bahaya. Oke, next. Nih bonus. Aduh, akhirnya Steelers kalah. Kampret. Elah. Kesel gue. Yaudah deh. Siapa yang mau nanya ke gue deh, biar langsung to the point bahasnya. Biar nggak kebanyakan, gue malas. Coba dari gue deh ya. Dari gue deh. Apa ya? Kalahnya sama tim yang nggak punya nama lagi kan. Bagus loh. Washington mainnya bagus Pak. Iya sih. Cuman buat bahan meme tuh buat bahan gorengan meme tuh enak masalahnya. Wih, itu meme berterbaran cuy, gila lu. Iya. Tapi lebih bertebaran lagi pas Cowboysnya nanti. Just. Gue dulu deh ya. Ini gue sempet backtrack rekornya Steelers dari 2018 loh. Dan 2018 sampai 2020 tuh masalahnya Steelers tuh ada di satu bagian running back. Ya. Rushing offense mereka itu gue sempat lihat juga 2018 mereka ranked in 31 peringkat second from last. 2019 kayaknya juga second from last, 29 ding, 4 ke bawah, 4 dari bawah. Sama 2020 juga 4 from last. Udah saatnya draft running back kah? Atau menurut lo James Conner, siapa lagi? Benny Snell cukup buat Steelers? Jadi gini, gue kan tadi awalnya sempat bilang Steelers nggak perlu draft running back karena udah ada 4 running back ya. Cuman setelah gue membahas lagi sama netizen Steelers di sono, yang kemarin jadi bulan-bulanannya netizen lain, tim sebelah gara-gara kalah, gue jadi memutuskan Steelers harus cari running back sih. Buat priority kedua ya. Pertama tight end. Oh bukan quarterback, kan quarterback. Jangan, masih Big Ben masih ada kontrak ya. Tar dulu, belum selesai dia. Nah, lagi juga apa? Ntar Big Ben ngambek lagi kalau di draft penggantinya. Iya. Kemarin pas kemarin Rudolph iya. Lagi juga Big Ben belum kena sack 5 match terakhir kok. Makanya jadi masih enak dia. Di match sekarang juga nggak ada sack. Nggak ada. Sebenarnya nyaris kena sama Chase Young tuh, anjir Chase Young. Iya, itu nyaris sih. Itu hampir sih, emang hampir. Cuman untungnya emang Big Ben tuh udah dari musim 2018 dia emang tukang lempar cepet. Jadi bolanya mungkin panas atau dia udah benci sama bola, lempar aja dah yang cepet gitu. Nah gitu. Cuman ini aja running back ya. Aduh nih kemarin itu Benny Snell 3 kali dikasih bola gak bisa touchdown. Emang tuh Benny Snell ini mainnya tuh gak bisa gocek Pak. Dia tuh mainnya asal ajar kayak Marshawn Lynch. Cuman ya dia bukan Marshawn Lynch masalahnya itu. Nah jadi ini juga James Conner masih COVID-19 list. Dan menurut gua selesai musim ini
kemungkinan besar ya, ini Conner kayaknya bakal dilepas deh ke free agent. Nah, itu Karena duitnya ini buat TJ Watt pasti. Duitnya ini udah pasti buat TJ Watt, dan kemungkinan besar kalau defense-nya Bud Dupree bakal dilepas gitu sih. Cuman kalau buat bahas khusus running back, musim depan harus nyari running back sih. Tight end-nya kalau bisa tight end yang ini sih, tight end menurut gue tight end yang nangkep bisa, tapi harus utamain blocking sih. Karena gue lihat dari netizen Steelers bilangnya tight end yang bisa blocking kalau bisa. Gitu. Itu Ebron di kontrak berapa tahun ya, Ebron? Ebron tuh 2 tahun. Nah, Ebron tuh penyakitnya dari semenjak dia di Lions tuh nangkep bola gitu. Nangkep bola bolanya lepas. Nah, kemarin tuh dia 3 drop ball. Dia sendiri loh. Ampun dah, gila nih orang. Sama lu juga nyarinya tight end yang bisa blocking juga kan ya? Apa? Sama lu juga Steelers juga nyarinya TE yang bisa blocking kan? Iya, karena Vance McDonald udah tua. Ya jelas bukan Ebron tuh. Nah iya, Ebron kan nangkap, tapi nangkep, bolanya lepas. Gila. Tapi Kelsey wannabe. Iya, makanya musim depan harus nyari tight end sih. Kedua running back. Itu sih. Kalau ini deh, kalau WFT bisa memanfaatkan Steelers lengah banget, apalagi di rushingnya ya udah. TD-nya juga gitu kan, TD-nya wide open, apalagi yang TD-nya ke Logan Thomas tuh yang wide open banget. Iya. Dan juga kemarin Steelers injury list-nya juga nambah. Kemarin linebacker Robert Spillane cedera. Aduh. Ya udahlah, kalau misalnya next week kalah lawan Bills ya udahlah. Chiefs pertama. Nah, terus ini deh. Itu kalau Steelers, karena gue bingung gue mau bahas apaan lagi. Paling ya gue bisa praise-nya si siapa? Diontae Johnson yang lagi-lagi mainnya lumayan loh, Diontae Johnson. Jadi emang jujur nih menurut gue dia udah deh pensiun aja di TikTok influencer aja udah. Bikin TikTok mulu. Alah, main bikin TikTok. Itu satu posisi tuh WR pada nge-TikTok semua udah tuh. Iya, makanya udah jadi influencer TikTok aja udah. TikTok ya jujur lemes nih abis ini ya. Iya, gitu menangis. Nah, cuman gue yang sama satu lagi yang pastinya yang gue pakai t-shirt tadi sekarang TJ Watt tuh. Nah, kemarin TJ Watt bikin 1 sack lagi. Sama akhirnya bikin force fumble akhirnya. Setelah 11 match kemarin gak bikin force fumble sama sekali, kemarin bikin tapi pas dia nge-scoop bola dia gak recover sayangnya. Tapi gak apa-apa lah. Chance dia buat deploy lumayan gede sih, makin nambah. Nah, kalau tim menang kan gue biasa nanya ke Fadil gimana? WFT kemarin. Washington. Si tim Washington Football Team. FedEx. udah gitu sekarang sosmednya WFT ngeceng-cengin, anjir kesel gue tuh kampret nih. Udah gitu yang pakai di office lagi. Terima. Ada lagi iya, yang terima gue, cuman gue bete. ada lagi yang pakai Tom and Jerry itu. Iya, Tom and Jerry dilempar. Ini baca list pas lempar Steelers kan 11-0 nih. Ini Tom yang lihat, pas negosiasi dilempar ke pai. Lo L. Nah, coba gimana Dil? Kalau kalah harus terima. Iya, terima gue. Baru pertama kali dengar kata Claypool. Iya, makanya. Disyukuri aja kalah sekali, Pak. Belum 16 ya. WFT, iya. Tapi gimana WFT menurut? Menurut gua bagus sih, maksudnya mereka lumayan jelas, artinya plan ke depannya kayak apa. Mereka bisa menang game yang close, ya kan nggak jauh kan menangnya. Menurut gua selalu menghargai kalau tim yang bisa menang game yang close gitu. Artinya mereka punya trik-trik gitu lah. Kalau butuh apa ada, kalau butuh apa ada gitu. Menurut gua ini sih mereka punya value di tight end. Bagus banget. Logan Thomas itu. Katanya Logan Thomas dulu QB ya? Iya, dulunya. Zaman kan kemarin ada satu nerima snap yang gagal total itu. Si Logan Thomasnya under center terus mau jet sweep tapi ditabrak. Ya kan, itu kan. Jadi mereka punya value menurut gua. Offense-nya at least ada lah. Terus defense-nya ya memang menurut gua bentukannya mirip sebenarnya sama Steelers ya kan mereka mainnya short pass aja, quarterback-nya udah tua, defensive line-nya jago ya kan, mirip sebenarnya bentukannya. Iya mirip betul.
antara Steelers sama Washington. Cuma ya itu aja sih, apa namanya, kan karena quarterback udah tua dan sebenarnya mereka nggak contention juga kan, nggak nggak dilihat as a favorite gitu di NFC gitu kan, meskipun mereka ada chance buat menang NFC East gitu kan, dan once somehow some way. Well, it is what it is lah ya kan. Dan apa namanya, dan kalau udah playoff kan whatever can happen kan, cuma kan nggak dilihat as a favorite gitu kan. Di NFC kan banyak pemain kelas berat lain gitu, kayak Saints, Packers itu kan jauh lebih dijagokan gitu. Jadi yang sebenarnya agak mengkhawatirkan itu mereka ke depannya mau kayak gimana gitu. Si Dwayne Haskins mau diapain gitu kan. Iya betul. Kan quarterback mudanya dia. Kalau misalnya mereka dapat draft slot jelek, misalnya mereka nggak menang NFC East, kan mereka otomatis mungkin hampir top 10 ya di draft pick. Nah, terus apa yang mau dilakukan dengan top 10 draft pick-nya? Apakah mereka mau ngambil quarterback atau gimana? Kan kita nggak tahu juga plan mereka seperti apa gitu. At least sepertinya sekarang mereka ngincer menang dulu, tapi nantinya gimana itu ya we might not know lah. Karena memang si Ron Rivera ini ya spesialis begitulah, tim yang defense, scrappy, dan menang, yang penting menang gitu. Itu sih dari gua kalau soal Washington. Oke. Rookie siapa ya? Chase Claypool juga mainnya kemarin. Chase Young dong. Chase Young. Iya, Chase Young, Claypool mah. Chase Young sih secara eye test, secara game film dia mainnya bagus ya. Cuman kalau tapi gue akuin bagus. Secara statistik nggak bagus-bagus amat. Dia cuma bikin 2 tackle. Ya doang. Dia sama Cameron Curl, rookie-nya. Cameron Curl. Kalau Chase Young kan dia cuma bikin 2 tackle, nggak ada seksi. Iya. Tapi kalau nonton matchnya, Chase Young ngeri banget. Kalau misalnya emang jadi kayak ada dilema gitu loh antara statistik sama eye test. Lu ngeliat eye test bagus banget emang Chase Young, tapi kalau secara angka sih biasa aja. Biasa aja iya emang. Ya jangan terlalu fokus terhadap statistik sih. Itu benar banget. Lu kalau misalnya mau tahu gimana permainan rookie itu bagus, apalagi Chase Young. Emang secara statistik Chase Young tahun ini biasa aja, nggak bagus-bagus amat, nggak mentereng. Tapi kenapa dia bisa masuk contention untuk menjadi defensive rookie of the year? Ya lu harus nonton. Gimana cara dia main, gimana cara dia rilis, gimana cara dia ngelewatin blocker. Gue udah pernah bilang kan, dia tuh kakinya itu foot ini bagus. Cara dia rilis kakinya itu cepat banget. Jadi makanya dia bisa main sebagus itu karena salah satu faktornya itu. Badannya memang udah di-set buat seperti itu gitu. Iya. Memang build different ya. Memang build different. Makanya kenapa dia nomor 2, it has some reason. Tapi gini deh, gue mau nanya deh. Iya, ada yang bilang komparasinya tuh dia Chase Young mirip sama Von Miller katanya. Wah, iya sih, menurut gue. Gue setuju, kalau itu gue setuju. Gitu. Iya, benar-benar. Cuman karena ya badannya lebih gede aja sih, emang lebih buff. Tapi karena badannya buff itu bisa move secepat itu sih yang bikin gue heran sih. Tapi gini deh, sekarang gue mau nanya sama kalian semua. Dengan WFT menang lawan Steelers, dengan quarterback semacam Alex Smith, apakah narasi untuk memenangkan comeback playoff dari makin besar? Gue setuju sih. Menurut gue Alex Smith yang menang sih. Karena gini, ini narasinya udah bagus nih. Alex Smith yang cedera parah tahun 2018, terus comeback 2020. Lalu walaupun rekornya ya gitu deh. Tapi sekarang peringkat 2 NFC East dan ngalahin tim yang unbeaten. Ini chance dia buat menang comeback playoff the year makin tinggi sih. Menurut gue sih. Karena ini narasinya ini narasi yang dipengenin sama NFL gini nih. Nah, itu. Kalau gue setuju juga sih, nggak akan merubah narasi apapun. Udah konten aja itu mereka udah bagus banget. Terutama kemarin mereka sempat start 27 ya. 27 benar. Dan Alex Smith ini sebagai starter rekornya udah 3-1 loh. Udah 3 kali menang, sekali kalah lawan Lions. Jadi narasinya udah ada, rekor mendukung, ya dia udah jauh di atas mungkin kandidat-kandidat comeback player of the year yang lain lah. Oke. Nah, ini faktanya WFT pertama kali menang lawan Steelers sejak week 12 1991.
Makanya ini ya meme-nya di mana-mana rame banget. Makanya aduh rushing-nya ngaco banget Steelers. Heran aku udah. Yang di Office tuh, yang di Office lucu parah sih asli. Hah? Yang di meme di Office tuh lucu parah sih. Yang di Office ya anjir kesel. Lagi duduk-duduk. Bete gue. Yang ditusuk tepat banget ya. Sama ini. Iya Jim sama Halpert. itu tuh. Wah. Next week lawannya Bills lagi Steelers. Udah kalah biarin aja dah, bodo amat. Besoknya gue dukung Ravens 100%. Ayo Lemar, kamu pasti bisa kalian Browns. Dilema lagi tuh. Next week WFT lawan 49ers. Ini kayaknya WFT menurut gue menang sih. Ngeri. Ini WFT sama Giants lagi ini ya, lagi inform ya. Formnya lagi naik banget nih. Dua tim ini nih di NFC. Terakhir, ini Cowboys lawan Ravens kemarin. Ini NFC East yang satu lagi ini bermasalah ini. Ini mah Separuh bermasalah, separuh ya. enggak. Setengah tim lagi bagus, setengah timnya lagi Jadi ngancur ya gitu. Nah, ini gimana Del? Ini Lamar Jackson cuman 107 passing yards, tapi rushing-nya 94 rushing yards. Running back dasar. Dia canda. Nah, tapi gimana Ravens setelah kembalinya Lamar Jackson? Bagus sih mainnya. Menurut gua memang game plan-nya seperti itu. Ya, dan menurut gua jadi kelihatan gitu apa yang sebenarnya mereka nggak punya, yaitu weapon di luar sih. Nggak ada banget gitu. Gua baru sadar gua nontonin play-playnya si Marquise Brown tuh badannya kecil banget ya, kelihatan banget. Pendek pendek banget. Sama main-main lainnya kecil banget nih orang. Kalau dibanding sama pemain-pemain lagi tuh kayak badannya kayak badan anak-anak gitu, cuma lewat gitu doang. Lebih kecil dari AB kan kalau nggak salah dia. Lebih kecil dari AB. Iya, lebih kecil. Apalagi pas touchdown-nya dia tuh kan kelihatan banget tuh pas udah bola ada nyampe ke dia tuh, pemain yang ngejar dia tuh tinggi, dia pendek sendiri. Iya. Itu gua rasa kelihatan sih emang weaponnya Ravens nggak ada di luar. Run game mereka kita tahu emang bagus, option mainnya terus ya memang begitu game plan-nya gitu kan, sampai mereka bisa develop passing game secara konsisten. Mungkin memang sekarang untuk offensive coordinator mereka Greg Roman itu bukan orang yang dikenal paling dalam ngedevelop passing game. Jadi memang mungkin bukan itu prioritasnya sekarang. Prioritasnya sekarang adalah menang dan ngandelin run game aja, nggak apa-apa gitu. It is what it is gitu ya. Gua rasa Ravens memang itu identitasnya, dan musim ini it just doesn't work as well as musim-musim kemarin. Itu sih menurut gua. Dari apa yang gua lihat sih, ternyata run game Ravens jauh lebih diverse daripada yang sebelumnya gua singgung ya. Gua sebelumnya selalu nyinggung kalau run game mereka gitu-gitu aja. Ternyata run game mereka luas banget. Itu beberapa kali kelihatan bahwa mereka bisa run atau no extra blocker, cuma ngandelin 5 OL dan 1 running back doang, dan mereka bisa run konsisten dari set itu. Menurut gue sih itu impresif ya, artinya ya mereka emang bisa ngedesain run game. Cuma ya itu menurut gue sebelum mereka punya weapon di luar di posisi receiver, dan gue nggak ngerasa for whatever reason ya, connection antara Marquise Brown sama Lamar Jackson musim ini off banget. Jadi saat ini Brown nggak bisa dihitung sebagai weapon gitu menurut gua. Jadi sampai mereka punya lebih dari itu di posisi WR, menurut gua ya mereka nggak bisa dianggap sebagai true contender lah. Meskipun gua rasa Lamar helps with a lot of things ya, cuma nggak bisa dia sendirian gitu main. Itu sih menurut gua. Oke. Kak, nih Cowboys bahan meme NFL. Ya, udah di. Yang setiap kalah, let's see if you steal them boys. Itu semua quarterback dipasang semua tuh yang menang lawan dia anjir. Tapi yang kocak Kyler Murray anjir di tengah. Gacor pendek. Setengah doang. Anjir, edit Kyler dirty banget. Kacau. Gimana?
Cowboys nih, aduh Cowboys. Emang bahan meme sih itu. Jadi NFL memes bikin, terus Skip Bayless juga ngeriak. Jadi kalau Cowboys Even kalah Stephen tuh A. Smith loh. Stephen A. Smith juga. Aduh, Lawak, Stephen A. Smith makin- lagi. Aduh, makin ketawa dah itu orang ya. Jadi kalau misalkan Cowboys kalah tuh kayak kita selalu ada bahan ketawa aja gitu loh ya. Jadi kita punya bahan-bahan komedi gitu, kita nonton, wah iya kita setuju juga. On the serious, terus sih apa ya, Cowboys paling masalah ya di defense mereka sih, terutama di secondary sama pass rusher mereka kayak kerasa ada yang hilang banget gitu loh. Kayak DeMarcus Lawrence udah kayak lagi regress banget, terus kayak LVE juga rada agak lambat gitu, udah agak melambat, padahal dia kemarin sempat pas musim lalu sempat masuk IR, jadi mungkin agak sedikit nggak semobile pas dia masih rookie, but secondary-nya ini, secondary-nya gue sebagai fans Texans yang punya defense jelek, gue merasa terenyuh loh ngeliatnya tuh, kayak banyak banget mereka ya salah posisi sama nggak sesuai sama tanggung jawabnya mereka gitu loh. Jadi dan kalau offense ya gue ini mungkin pembahasannya mirip dengan pembahasannya 49ers tadi sih. Jangan berharap terlalu banyak sama backup QB, terutama backup QB-nya yang kelihatan dari musim lalu aja udah regress kayak Andy Dalton kemarin tadi ini karena ini ya. Jadi Andy Dalton nggak susah banget untuk nyari target deep-nya itu, kayak dia overthrown, underthrown segala macam, dan dengan offensive line yang udah kekelupas sampai ke third stringer, ya Andy Dalton juga nggak bisa berharap banyak. Kayak Andy Dalton bisa bikin keajaiban lawan Baltimore yang walaupun kemarin udah kalah 3 straight, bukan sih, Ravens kalau nggak salah, jadi udah keluar playoff picture, tapi mereka masih ya Baltimore Ravens. So banyak yang harus diperbaikin sih, yang harus dibenerin. Secondary paling utama, secondary. O-line juga ini udah bukan O-line yang zaman mereka 13-3 pas Dak sama Zeke masih rookie season tuh. Udah Zach Martin kemarin masih cedera. Terrence Smith out for season, Leo Collins juga out for season, Travis Frederick juga udah pensiun. Jadi banyak banget yang harus dibenerin. Defensive back, offensive line, atau mungkin quarterback kalau misalkan Dak nggak di-resign. Jadi itu yang mungkin mereka udah ngeliat ke off season sih. Mereka mikirin gimana caranya mereka ngelola kontrak-kontrak pemain yang banyak yang overpaid kalau menurut gue, kayak Zeke sama siapa lagi ya, Jalen Smith juga termasuk overpaid juga kalau menurut gue. Jadi mending udah forfeit the season, langsung fokus ke off season aja. Terus pikirin lu mau ngapain sama draft pick itu, mau trade down, trade up, terserah lo. Karena ini musim udah selesai buat lo. Bahkan dengan lo di NFC East, lu cuman harus ngelawan tim yang 5-7, tapi itu lu udah kayak jarak lu tuh udah kayak 5 win di bawahnya mereka gitu loh. Iya. Jadi ya udahlah, ya fans Widom Boys mending fans udah harus ngeliat 2021 aja, gak usah 2020. Another year, another day, another next year. Aduh, another this is our year. This is our year aja terus sampai gue punya anak. Nah, ini faktanya. Ravens menang ke-15 kalinya dengan jarak 14 plus poin sejak 2019. Ini terbanyak dalam NFL ya sekarang. Nah, next week ini Ravens lawan Browns. Ayo Ravens, kamu pasti bisa. Lemar. Ayo Lemar. Demi kepentingan. Kalau Cowboys lawannya Bengals. Ini kalau Cowboys masih Allahu Akbar, gue nggak. Atau nggak serin aja. Oh ini Cowboys lawan Bengals ya? Iya.
balik lagi tuh Dalton kembali lagi ke Bengals. Oh iya mainnya di kandang Bengals juga lagi. Iya. Nah, udah mendingan hasilnya seri aja udah. Ya. Iya, nemenin Eagles, kasihan dia baru ada Oh cuma ada iya, seri. nemenin Eagles. Masa Bengals mau lagi seri lagi sih? Kan kemarin udah seri lawan Eagles. Oh iya, ntar seri 2 iya. ya. Pertama kapan lagi tuh gue liat seri 2. Gak kayak zaman dulu kan seri 2 ada sering ya. Seri 2 tahun 1940-an, 30-an gitu ya. Nah, yaudah. Itu review kita di week 13. Gimana tim jagoan kalian? Apakah sama kayak gue yang masuk goa akhirnya, atau kayak timnya Fadil Ayo yang lagi nyantai nih, lagi gokil timnya. Nah, jadi buat playoff picture-nya, buat di AFC pertama masih Steelers, kedua Chiefs. Kenapa Steelers di atas Chiefs? Karena Steelers rekor konferensinya lebih bagus daripada Chiefs, karena kemarin Chiefs kalah lawan Raiders di matchup pertama. Steelers conference game-nya masih unbeaten. Nah, terus seat ketiga itu Bills, seat keempatnya Titans, terus seat seat ketiga Titans. Titans kan rekornya sama Colts ya, 84-84. Tapi Titans menang tiebreak karena rekor di divisinya lebih bagus daripada Colts. Kalau Titans ini rekor divisinya 3-1, Colts 2-2 gitu, makanya menang tiebreak. Seat kelima timnya Fadil Hayo, Browns. Seat ke-6 cuy, kan? Gimana gitu. Nah, seat ke-6 Miami Dolphins yang rekornya juga sama Colts, tapi dia menang tiebreak jadi di atas Colts karena rekor konferensinya Dolphins lebih bagus daripada Colts. Dolphins itu rekor konferensinya 5-3, Colts 4-4. Nah, seat ketujuhnya Colts gitu. Nah, kalau di NFC seat pertama, sama tadi Chiefs udah pasti ini nih ya. Kalau kayak di NBA gitu kan, kalau playoff kan berarti X ya. Kalau Y itu menang divisi, kalau Z itu berarti first seed. Nah, kalau di NFC Saints udah X juga, berarti udah playoff spotnya udah di secured. Yang kedua Packers, yang ketiga Rams. Rekornya kan, Rams ini rekornya sama kayak Seahawks, tapi Rams menang tiebreak karena kemarin match-up-nya 1-0 ya lawan Seahawks, yang ngalahin Seahawks. Betul. Nah, seat keempat Giants. Hati-hati, kita sering udah bagus. Udah bagus tuh. Jangan. Mereka. Ngeri 4. Tapi kemarin ini loh, Rams kan masih ini kan, waktu sebelum Rams menang ini kan dia kan masih ini peringkat ke-5. Harusnya lawan Giants. Gue udah seneng tuh. Gue dan beberapa temen gue yang fans club tuh seneng banget nih, ntar cuma lawan Giants doang nih pas playoff. Jadi ya sekarang malah naik. Malah naik. Nah, ini Giants sama WFT kan rekor sama 5-7, tapi Giants yang menang tiebreak karena dia match up-nya lawan WFT udah ini ya. Masih 1-0 ya kalau salah ya. Karena gue baca ini menang head to head. Menangnya 2-2-0 lagi malan. Nah, berarti WFT rada susah nih. Karena New York Giants 2-0 lawan WFT, jadi Giants yang menang tiebreak kalau rekornya sama. Nah, seat kelima Seahawks, seat ke-6 Buccaneers, seat ke-7 Vikings yang rekornya sama Cardinals 6, tapi Vikings yang menang tiebreak karena ini berdasarkan dari persentasi menang di common games. Gue kurang paham sih kalau common games ya. Yang lawannya sama. Yang lawannya sama. Oh, yang lawan samanya. Oh iya, yang lawannya sama ya di schedule-nya ya. Oke, berarti Vikings yang menangnya lebih banyak. Jadi, udah itu aja review di week 13. Thank you banget yang udah nonton di YouTube. Thank you juga yang udah dengerin di Spotify. Jangan lupa yang di YouTube subscribe, konceng sampai subscribe biar kita upload langsung dapat notifikasi, langsung nonton biar update sama NFL di Indonesia. Yang di Spotify jangan lupa follow. Dan kalau maunya ngemat kuota ya dengerin di Spotify. Jadi thank you Oka udah join, thank you Fadil Ayo dan Noha udah join, dan thank you semuanya yang udah nonton dan dengerin. See you di episode minggu depan di week 14 review yang ini playoff picture-nya udah makin ngeri nih ya. Jadi banyak berdoa ya biar tim lo menang ya. Dadah.
Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.